Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabar kalian? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya absensi terlebih dahulu ya teman-teman. Apa ada yang tidak berangkat hari ini? Nihil. Baik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, ada yang tahu puisi nggak ya? Ya, betul Mbak Sepi. Terus ada yang tahu lagi? Ya, Mas Surya? Ya, betul semua. Sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi kali ini. Jadi tujuannya itu peserta didik mampu memahami, menganalisis, menyusun, dan mempraktikkan puisi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan, serta menyajikannya secara lisan dengan ekspresi yang tepat. Nah, jadi puisi adalah suatu karya sastra tertulis di mana isinya merupakan ungkapan perasaan seseorang penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna semantis serta mengandung irama, rima, dan ritma dalam penyusunan lirik dan baitnya. Ada juga yang menyebutkan pengertian puisi adalah suatu karya sastra yang isinya mengandung ungkapan, kata-kata, bermakna kiasan dan penyampaiannya disertai dengan rima, irama, lirik, dan bait dengan gaya bahasa yang dipadatkan. Siapa nih yang tahu jenis-jenis puisi? Belum tahu ya? Jadi jenis-jenis puisi itu ada 3. Yang pertama ada puisi lama, terus puisi baru, dan yang ketiga ada puisi kontemporer. Jadi untuk jenis yang pertama yaitu puisi lama. Puisi lama itu terdiri dari 7. Yang pertama ada mantra. Mantra itu ujaran lisan berirama ketat, dipercaya memiliki kekuatan gaib. Yang kedua ada pantun. Pantun itu 4 baris, setiap bait itu terdiri dari AB, isi berupa nasihat, teka-teki atau jenaka. Yang ketiga ada karmina. Jadi karmina itu pantun kilat hanya 2 baris, sampiran dan isi saja. Yang keempat ada saloka. Nah, saloka itu mirip pantun berpola AA. Kalau pantun kan AB ya. Terus yang kelima ada gurindam. Gurindam itu terdiri dari 2 baris tiap bait berisi nasihat atau petuah. Terus yang keenam ada syair. 4 baris tiap bait, pola AA berisi cerita atau hikmah. Yang ketujuh ada talibun, pantun genap 6 sampai 20 baris tiap bait, pola AA dan AA. Jadi singkatnya puisi lama terikat aturan jumlah baris dan rima, serta banyak digunakan untuk menyampaikan nasihat, cerita atau kepercayaan. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu puisi baru. Puisi baru itu ada 7 juga. Yang pertama itu ada balada. Jadi balada itu puisi berbentuk cerita dengan alur, tokoh, dan latar. Yang kedua ada himne. Himne itu berisi pujian kepada Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Yang ketiga ada ode. Ode itu sanjungan kepada orang yang berjasa, kayak ke pahlawan, seperti itu. Terus yang keempat ada epigram. Epigram itu berisi tuntunan, ajaran hidup, atau nasihat. Yang kelima ada romansa. Romansa itu luapan perasaan cinta, rindu, cemburu, bahagia, atau sedih. Yang keenam ada elegi. Elegi itu ungkapan kesedihan, duka, atau kemalangan. Nah, yang ketujuh itu ada satir. Satir itu sindiran atau kritik sosial ke pemerintah atau ke teman-teman juga bisa. Terus jenis yang ketiga ada puisi kontemporer. Nah, puisi kontemporer itu yang pertama itu ada
puisi mantra, mengambil sifat-sifat dari mantra. Yang kedua itu ada puisi beling. Nah, puisi beling itu tidak mengikuti aturan umum puisi. Jadi terserah aja, nggak harus A, B, A, B seperti itu kalau puisi beling. Yang ketiga ada puisi konkret. Nah, puisi konkret itu mengutamakan bentuk grafis, bukan bahasa. Singkatnya, puisi baru lebih bebas dan berdasarkan tema. Sedangkan puisi kontemporer ini keluar dari aturan konvensional dan menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, untuk materi selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Ada yang tahu unsur-unsur puisi ada berapa? Apa aja Mbak Sepi? Apa Mas Fatir? Batin dan fisik. Iya, betul Mas Fatir. Jadi, unsur-unsur puisi itu ada dua, struktur batin dan struktur fisik. Nah, struktur batin itu meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Jadi tema itu makna yang ingin disampaikan. Terus yang kedua itu ada rasa. Rasa itu sikap penyair terhadap masalah yang diungkapkan. Yang ketiga ada nada, yaitu sikap penyair terhadap pembaca atau pendengar. Yang keempat ada amanat, pesan yang ingin disampaikan melalui puisi. Untuk struktur yang kedua yaitu struktur fisik. Struktur fisik itu ada 6. Yang pertama ada tipografi. Nah, jadi tipografi itu tata letak baris dan bentuk puisi. Yang kedua ada diksi. Diksi itu pemilihan kata yang tepat dan bermakna. Yang ketiga ada imaji atau citraan. Nah, imaji atau citraan itu kata-kata yang menimbulkan pengalaman indrawi atau suara, penglihatan, dan sentuhan. Yang keempat ada kata konkret. Kata konkret itu kata yang dapat ditangkap indera, sering berupa lambang atau kiasan. Yang kelima ada gaya bahasa, penggunaan majas, yaitu majas, metafora, simile, personifikasi, dan lain-lain. Yang keenam itu ada rima atau irama, persamaan bunyi di awal, tengah, atau akhir puisi. Singkatnya, struktur batin berhubungan dengan makna dan pesan, sedangkan struktur fisik berhubungan dengan cara penyair menyampaikan puisi melalui bentuk, kata, dan bunyi. Nah, di sini kan ada contoh puisi nih. Siapa yang mau membacakan contoh puisi ini? Ya Mas Surya, maju. Ayo. Yang fana adalah waktu, seperti Joko Darmono. Yang fana adalah waktu, kita abadi. Memungut detik-detik demi detik, merangkai seperti bunga. Sampai pada suatu hari, kita lupa untuk apa. Tapi, yang fana adalah waktu, bukan tanyamu. Kita abadi. Ya, tepuk tangan untuk Mas Surya. Ya, terima kasih Mas Surya. Apakah dari teman-teman ada yang mau membacakannya lagi? Bu Iim katanya mau membacakan. Kalau seperti itu, apakah sudah paham semua dengan materi puisi? Baik, untuk sekarang saya minta kalian membentuk dalam kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Apa itu, Bu? Tugas. Tugas. Asik.
Ya teman-teman sudah apa belum? Siapa yang mau membacakan puisi? Oh Mbak Putri, ya Mbak Putri ayo maju. Iya gantian cewek. Di mana Bu majunya? Sini boleh Mbak. Oke. Judulnya adalah Sahabatku. Sahabat hadir di kala sepi, menjadi cahaya di hati yang sunyi. Langkah bersama tak pernah berhenti, menguatkan jiwa di setiap hari. Dalam suka maupun duka, kita tetap bersama selamanya. Terima kasih. Ya terima kasih Mbak Putri. Nah sudah paham semua teman-teman? Nah jadi sebelum Ibu menutup, Ibu akan membacakan apa yang telah kita pelajari pada hari ini ya. Jadi puisi itu adalah karya sastra yang mengekspresikan perasaan penyair dengan bahasa indah, padat, dan penuh makna. Berdasarkan jenisnya, puisi terbagi menjadi 3, yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Nah, puisi juga memiliki unsur batin berupa tema, rasa, nada, dan amanat, serta unsur fisik seperti tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, dan irama. Secara singkat, puisi bukan hanya sastra ekspresi, tapi juga media penyampaian pesan, nasihat, dan kritik sosial melalui keindahan bahasa. Bagaimana teman-teman? Sudah paham semua? Baik, kalau seperti itu, Ibu cukupkan sampai sini karena waktunya sudah habis. Untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.